Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tambah semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita matematika di semester 2 ini tentang volume kubus. Bangun kubus termasuk bangun ruang yang sifatnya hampir mirip dengan balok. Baik, kita akan tentukan apa saja sifat-sifat dari bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki 12 rusuk. Rusuknya apa saja? Yaitu rusuk AB ini, lalu rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, dan rusuk EF, rusuk FG, rusuk HGH, dan rusuk HE. Dan memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudutnya adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Memiliki 6 sisi. 6 sisinya yaitu sisi AB, sisi ABCD, ulang ya, ada sisinya yaitu sisi ABCD, sisi bagian bawah, lalu sisi bagian atas yaitu EF, GH, lalu sisi bagian depan ABFE, ya, ABFE, lalu sisi belakangnya DCGH, ini sisi belakangnya DCGH, sisi samping BCGF, dan sisi samping kirinya AD, ini ADHE. Nih, membentuk sisi ADHE. Punya 6 sisi. Lalu ada diagonal sisi atau diagonal bidangnya, ada 12. Pekan lalu kita sudah mengenal diagonal sisi atau diagonal bidang, yaitu yang membentuk garis miring dalam satu sisi atau dalam satu bidang. Contohnya adalah diagonal sisi AF. Diagonal sisi AF, ini ya dalam satu bidang, diagonal sisi AF. Diagonal sisi BE, B dengan E, miring. B dengan E, diagonal sisi. Lalu diagonal BG, diagonal CF, CH, DG, AH, DE, AC, BD, EF, dan FH. Itu diagonal sisi. Dan diagonal ruangnya adalah memiliki diagonal ruang sebanyak 4. Diagonal ruangnya yaitu diagonal H dan B.
diagonal H dan B ini. Lalu diagonal DF, D dengan F, dia ada di sisi belakang dan F di sisi depan. Ini membentuk diagonal ruang, Lalu sisi AG, A dengan G, A di depan dan G di belakang. Dan diagonal CE. Nah, ini adalah diagonal ruang. Bidang diagonalnya ada 6, yaitu bidang diagonal ditunjukkan oleh diagonal yang berwarna kuning ini ya, yaitu BCHE. BCHE ini membentuk diagonal ruang BCHE. Lalu diagonal AFGH, AFGD, AF dan GD ini membentuk diagonal ruang juga. ABGH, CDEF, DBFH, dan ACGE ini membentuk diagonal ruang. Nah, berdasarkan komponen-komponen tadi, kubus memiliki sifat yang mirip dengan balok. Bedanya, sisi kubus berbentuk persegi dan 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Sama besar dan sebangun. Nah, sekarang cara menentukan volume kubus, yaitu dengan cara kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sama. Jadi, kubus itu hampir sama dengan balok. Yang membedakan adalah ukurannya. Ukuran panjang, lebar, dan tingginya sama semua. Itulah kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang sama. Sisi kubus berbentuk persegi. Volume kubus dapat ditentukan dari volume balok. Nah, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang volume balok, yaitu volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume kubus bisa ditentukan dari volume balok, ya. Bisa ditentukan dari volume balok, yang membedakan hanya ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Untuk ukuran panjang, lebar, dan tinggi kubus itu sama. Jadi ini panjang, lebar, dan tingginya sama. Masih ingat ya? Kalau volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk kubus karena ukurannya sama semua, maka jika dipandang sebagai balok, maka gambar di atas diketahui panjangnya 3, lalu lebarnya juga 3, tingginya juga 3. Maka volumenya kita hitung menggunakan rumusnya balok, V sama dengan P panjangnya 3 kali L lebar 3 dan tingginya 3. Jadi 27 kubus satuan. Nah, yang membedakan adalah ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Dari volume balok, kita bisa mengetahui bahwa karena ukuran panjang, lebar, dan tingginya sama, maka kita akan mengubahnya menjadi panjang sisi. P sama dengan L, sama dengan T, sama dengan S. S itu adalah sisi. Kita menyebut panjang, lebar, tingginya kubus sebagai sisi. Atau ditulis S ya. Nah, jadi volume kubus adalah S kali S kali S. Sama dengan S pangkat
3. Jadi, V, volume kubus sama dengan S pangkat 3. S-nya adalah panjang sisi. Nah, sekarang contohnya, coba perhatikan berapa volume kubus dalam kubus satuan berikut. Nah, kita tahu bahwa kubus memiliki ukuran yang sama. Kita hitung panjangnya atau sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5, panjangnya 5, lebarnya 5, dan tingginya 5. Nah, ini adalah ukuran sisi pada kubus. Jadi, volume kubus sama dengan S pangkat 3. Sama dengan S pangkat 3 itu berapa? S kali S kali S. S-nya 3 kali ya, karena pangkat 3. Sama dengan 5 kali 5 kali 5. Sama dengan berapa anak-anak? 5 kali 5, 25. Kali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Nah, jadi apabila digunakan rumus, maka volume kubus sama dengan S pangkat 3. S pangkat 3 itu artinya S sisi kali sisi kali sisi. Atau sisi itu sama aja dengan rusuknya. Boleh juga disebut sebagai rusuk. Selanjutnya, menentukan volume kubus dengan satuan baku apabila menggunakan satuan baku. Maka bisa ditulis juga, kita hitunglah volume kubus di samping. Kita tahu bahwa sisinya, panjang sisinya adalah 9. Semuanya 9 ya, 9 cm. Maka kita tulis dulu, diketahui sisinya S sama dengan 9 cm. Maka volume sama dengan S pangkat 3. Kita tulis S-nya adalah S pangkat 3, S kali S kali S. S-nya kita masukkan nilai angkanya yaitu 9 cm kali 9 cm kali 9 cm. Maka berapa hasilnya? 9 kali 9, 81 cm persegi dulu ya, kali 9 cm. Maka hasilnya berapa anak-anak? Ya, 729 cm kubik. Nah, ini baru satuannya menggunakan kubik atau pangkat 3. Mudah ya anak-anak? Kita lanjutkan. Contohnya misalnya ini ada di buku kalian. Hitunglah volume kubus berikut apabila sisinya diketahui 18 cm. Di buku kalian halaman 25, silahkan kalian buka anak-anak halaman 25. Volume kubus yang sisinya, tulis S-nya sama dengan 18 cm. Maka volumenya sama dengan S pangkat 3. Sama dengan S kali S kali S. Sama dengan 18 cm kali 18 cm kali 18 cm. Sama dengan berapa hasilnya? 5.832 cm kubik. Nah, kalian harus gunakan cara perkaliannya supaya kalian semakin terampil dalam menghitung perkalian. Nah, untuk soal berikutnya, nomor 2, 3, dan 4 silahkan kalian coba sendiri ya di halaman 25. Berikutnya, ada soal cerita di halaman 26.
kita akan bahas beberapa soal. Ini soal nomor 2. Luas salah satu sisi kubus 36 cm persegi. Tentukan volume kubus tersebut. Nah, kita tulis dulu. Luas sisi kubus sama dengan 36 cm persegi. Nah, anak-anak, sisi kubus berbentuk apa tadi? Sisi-sisinya berbentuk persegi. Ya, benar. Jadi, luas sisinya ini berarti sama aja dengan luas persegi, karena sisinya berbentuk persegi. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi, S kali S. Panjang kali lebar. Itu kalau persegi panjang ada panjang dan lebarnya. Karena persegi ukurannya sama, maka S kali S, sisi kali sisi. Nah, kita sudah mengetahui bahwa luas perseginya 36 cm. Maka berapakah sisinya? Jadi, 36 cm persegi itu sama dengan S pangkat 2. S-nya 2 kali ya ini ya. S dan S. Jadi, untuk mengetahui S-nya, artinya akar dari 36. Akar pangkat 2 dari 36. Bagaimana menentukan akar pangkat 2 dari 36? Artinya, bilangan berapa yang hasil perkaliannya itu 36. Bilangannya harus sama. Jadi, S-nya sama dengan 6. Berapa kali berapa hasilnya 36. Dan bilangan itu harus sama. Ketemunya 6 ya. 6 kali 6 itu 36. Jadi S-nya ini cm persegi. Di sini karena pangkat 2, maka hilang menjadi 6 cm. Nah, jadi sudah diketahui bahwa sisinya 6 cm. Maka tinggal kita menentukan volume. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Sama dengan S kali S kali S. Sama dengan 6 cm kali 6 cm kali 6 cm. Sama dengan, sama dengannya di bawah aja. Jadi berapa hasilnya? Ya, 216 cm kubik. 6 kali 6, 36 kali 6, 216. Lanjut, nomor 4. Ali membuat kerangka kubus. Panjang kerangka kubus total 120 cm. Berapa volume kubus yang dibuat Ali? Nah, ini diketahuinya adalah panjang kerangka kubus. Nah, anak-anak masih ingat ya, bahwa kerangka kubus itu adalah tepi atau rusuk-rusuk yang akan dibuat kubus. Berarti ini adalah panjang seluruh rusuknya. Panjang kerangka itu sama aja dengan panjang rusuk keseluruhan. Panjang rusuk keseluruhannya adalah 120 cm. Nah, tadi kita sudah mengetahui sifat-sifatnya kubus, yaitu memiliki beberapa rusuk. Ya, rusuknya kubus keseluruhan ada 12. Jika panjangnya 120, maka satu rusuknya berapa panjangnya? Ya, panjang rusuknya sama dengan panjang satu rusuknya, berarti secara keseluruhan 120 cm dibagi rusuknya ada 12. Jadi, rusuknya 10 cm. Panjang rusuk ini sama aja dengan panjang sisi. Panjang rusuk sama aja dengan panjang sisi. Nah, sekarang tinggal kita tentukan volume kubusnya. Volume kubusnya S pangkat 3. S kali S kali S. S-nya berapa? Sisinya 10. Sama aja dengan rusuknya ya. 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Sama dengan berapa?
1000 cm kubik. 1000 cm kubik. Nah, anak-anak, silakan boleh kalian tulis di buku kalian di halaman 25. Ini untuk nomor 2 dan 4. Selanjutnya, untuk soal nomor 7, tiap seminggu sekali Benny menguras bak mandi berbentuk kubus. Kedalaman bak mandi tersebut 80 cm. Setelah dikuras, ia mengisinya hingga penuh. Berapa volume air yang diperlukan? Ya, diketahui kedalaman bak mandi. Bak mandinya bentuknya kubus. Kedalaman itu yang mana? Coba kita buat dulu ilustrasinya, gambarnya. Ini misalnya kubus ya. Nah, ini bak mandinya Benny. Bentuknya kubus. Kedalamannya itu berarti dari atas sampai ke dasarnya bak. Ini adalah kedalaman. Ini adalah kedalaman. Kedalamannya 80. Nah, artinya kedalaman ini adalah sisinya atau rusuknya. Apabila bak mandinya berbentuk kubus, berarti semuanya ukurannya sama. Di sini juga 80. Ini juga 80 cm. Berarti 80 cm itu adalah sisinya. S sama dengan 80 cm. Maka volume kubus sama dengan S pangkat 3. Sama dengan S kali S kali S. 80 cm kali 80 cm kali 80 cm. Hasilnya 8 kali 8 kali 8. Tulis itu aja dulu. 512 tambah 0-nya 3 cm kubik. Nah, ini adalah air yang diperlukan untuk mengisi sampai penuh. Baik, anak-anak, kita lanjutkan di nomor 10. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus. Memiliki panjang rusuk 2 meter. Harga air Rp400 per liter. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampungan air tersebut? Kita tulis dulu. Rusuknya atau sisi, rusuk sama aja dengan sisi ya, 2 meter. Lalu harga Rp400 per liter. Nah, kita cari dulu volumenya sampai penuh karena di sini adalah mengisi penuh, maka kita cari dulu volumenya. Volume kubus sama dengan S pangkat 3, S kali S kali S, 2 meter kali 2 meter kali 2 meter, sama dengan 8 meter kubik. Nah, diketahui harganya per liter. Per liter, maka kita ubah ke liter. Nah, anak-anak masih ingat ya? Liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi, dari meter kita ubah ke desimeter kubik. Meter ke desimeter kubik itu turun 1, berarti dikalikan 1000. 8000 desimeter kubik. Nah, volumenya 8000 desimeter kubik. Harganya Rp400 per liter. Ini sama aja ya. Liter 8000 liter. Jadi, harganya menjadi 8000 liter dikali Rp400 per liter. Nah, liternya kita tembak
Jadi 8.000 dikali 400. 8 kali 4, 32. Nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Jadi, yang harus dibayar adalah Rp3.200.000. Sudah cukup paham anak-anak? Nanti silakan untuk soal-soal yang lain bisa kalian kerjakan sendiri di halaman 25, 26. Silakan banyak latihan, maka akan semakin terbiasa dengan mengerjakan soal. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan panjang rusuk kubus apabila volumenya sudah diketahui? Mencari volume kubus adalah dengan memangkatkan 3 dari panjang rusuknya. Ini tadi ya, volume kubus V sama dengan pangkat 3 dari rusuk-rusuknya. Nah, sekarang apabila mencari panjang rusuk yang diketahui volume kubusnya, maka dicari inverse atau pangkat 3 yang disebut. Inverse dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3. Jadi, kebalikannya ini ya, kebalikannya pangkat 3 adalah akar pangkat 3. S sama dengan, sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volume. S itu sisinya atau panjang rusuk atau panjang sisi. Panjang rusuk atau panjang sisinya juga boleh. Panjang rusuk atau sisi. Dan V-nya adalah volume. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Kita akan masuk ke contohnya. Nah, sebelum kita menentukan rusuknya, kita isi dulu, selesaikan pangkat 3 dari bilangan-bilangan ini. Pangkat 3 dari suatu bilangan. Anak-anak bisa dilihat halaman 28, anak-anak lihat, kita isi bersama-sama. 1 pangkat 3 itu artinya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Sama kayak tadi ya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, anak-anak silakan sambil diisi. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Lalu lanjut 6. 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Lalu 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah sekarang inverse-nya yaitu kebalikannya yaitu kebalikan dari bilangan pangkat yaitu akar pangkat. Akar pangkat 3 dari 1, akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Akar pangkat 3 dari 8, ini ya, 8 anak-anak perhatikan. Ini 8. Akar pangkat 3 8 berarti 2. Akar pangkat 3 dari 27 adalah, ini 27. Akar pangkat 3 dari 3. Lalu 125, akar pangkat 3 dari 5.
512, akar pangkat 3 dari 512 ini adalah 8. Akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. 1000, akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Nah, lalu setelah itu ada akar pangkat 3 dari 1331. 1728. 3375. Bagaimana cara menentukannya? Ya, harus mencari berikutnya 11 pangkat 3, 12 pangkat 3, dan seterusnya. Sampai nanti ketemu hasilnya ini ya. Nah, sekarang kita akan tentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan dengan cara yang lebih mudah. Kita lihat lagi soal nomor 8 tadi. Nomor 8 tadi ya, akar pangkat 3 dari 1331. Nah, yang perlu kalian ketahui atau kalian hafalkan adalah akar pangkat 3, maksudnya bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10 ini, lihat tabel di sini, ini yang perlu kalian hafalkan. Yang ini 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, ini harus kalian hafalkan supaya nanti kita bisa menentukan akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan yang lebih besar. Nah, ini bagaimana caranya? Akar pangkat 3 dari 1331. Sekarang kita akan menentukan pasangan bilangannya. Anak-anak silakan lihat dulu pasangan bilangan. Ibu akan tandai pasangan bilangan. Ini ya, lihat. Bilangan 1 pasangannya adalah 1. Kita lihat angka di belakang aja. 8 pasangannya 2. 7 pasangannya 3. 7 ya anak-anak, bukan 27 tapi 7. Kita lihat angka di belakangnya. 7 pasangannya 3. 4 pasangannya 4. 5 pasangannya 5. 6 pasangannya 6. 3 pasangannya 7. Kembali lagi teman-teman lihat 7 tadi pasangannya 3. 3 pasangannya 7. 8 pasangannya 2. 2 pasangannya 8 tadi ya. Lihat ini. 8 pasangannya 2. Lalu 9 pasangannya 9. Dan 0 pasangannya 0. Nah, teman-teman bisa perhatikan banyak bilangan yang pasangannya sama. 1 pasangannya 1, ini sama. 4 dengan 4. 5 dengan 5. 6 dengan 6. Lalu 9 dengan 9. 10 dengan 0 maksudnya. 0 dengan 0. Nah, yang berbeda hanya 2 dengan 8 dan 3 dengan 7. 2 pasangannya 8, 8 pasangannya 2, 3 pasangannya 7, 7 pasangannya 3. Selain bilangan itu, semuanya pasangannya sama. 1 dengan 1, 4 dengan 4. Ya. Dari tabel ini kalian bisa pahami pasangan bilangan. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan yang besar, yang lebih dari 1000. Nah, contohnya di sini. Lihat kita ke contoh. Akar pangkat 3 dari 1331. Langkah pertama adalah kita hitung, kita pisahkan dulu 3 angka di belakang. 3 angka dari belakang. 3 angka. 1, 2, 3. Kita pisahkan. Pisahkan. Nah, setelah dipisahkan, lihat angka pertama. Angka pertama adalah bilangan 1. Bilangan 1 ini, bilangan 1, kita akan cari akar pangkat 3 yang hasilnya tidak boleh lebih dari 1. Bilangan pangkat 3 yang hasilnya tidak boleh lebih dari 1. Kita ingat ya, 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8. Cari yang hasilnya tidak boleh lebih dari 1, maka kita pilih yang ini. 1 pangkat 3. Jadi,
kita pilih 1 pangkat 3 itu 1. Jadi kita tulis di sini adalah 1. Lalu kita lihat bilangan yang paling belakang, bilangan 1. Kita tentukan pasangannya. Pasangan bilangan yang tadi kita sudah pelajari. Pasangan dari 1 adalah, pasangannya 1 adalah 1. Kita tulis pasangan 1 adalah 1. Ingat ya, ada angka yang di belakang. Pasangan 1 adalah 1. Kita tulis di sini 1. Selesai. Dan hasilnya ini 11. Jadi, akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan 11. Paham anak-anak? Sekarang boleh dicek. Silakan dicek, boleh 11 dipangkatkan 3. Apakah hasilnya 1331? 11 kali 11 kali 11. Ya. Berikutnya lanjut di nomor 9 tadi. Ada akar pangkat 3 dari 1728. Yuk, kita coba ulang lagi. Akar pangkat 3 dari 1728. Kita pisahkan 3 bilangan, 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Pisahkan. Angka pertama adalah 1. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya nggak boleh lebih dari 1, yaitu 1. Itu 1 ya. Sama seperti ini tadi. Karena 1 pangkat 3 adalah 1. Jadi kita tulis 1. Lalu bilangan 8 yang paling belakang, pasangan 8 adalah berapa tadi pasangannya 8? Pasangan 8 adalah 2. Jadi kita tulis 2 pasangannya. Jadi, nah hasilnya adalah 12. Jadi, akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Nah, anak-anak, ada soal berikutnya di halaman 29. Ini halaman 29. Silahkan kalian isi sendiri. Ini untuk latihannya, sangat mudah. Tadi sudah beberapa yang kita cari di situ. Untuk bilangan yang lebih dari 1000 bisa gunakan cara seperti ini ya. Menggunakan pasangan bilangannya. Nah, sekarang untuk latihannya, ini kita coba akar pangkat 3 dari 13.824. Ya, kita coba. Akar pangkat 3 dari 13.824 adalah kurang ke bawah ya. Nah, kita pisahkan 3 bilangan dari belakang. 1, 2, 3. Pisahkan. Kita lihat angka yang di depan adalah 13. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 13. Ini ada 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27. Maka yang dekat dengan 13 adalah ini, 8 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, yang kita tulis adalah 2-nya. 2. Lalu 4, pasangannya 4. Pasangannya 4 berapa? Ya, pasangan 4 adalah 4. Jadi ditulis di sini 4. Jadi hasilnya akar pangkat 3 dari 13.824 sama dengan 24. Ya. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 79.507. Nah, nanti semakin terbiasa, semakin mudah. Kita pisahkan 3 angka. 79, kita cek
yang dekat dengan 79, itu ini 64, yaitu 4, langsung tulis 4, boleh. 7 pasangannya 3. Jadi hasilnya 43. Ya. Lebih mudah ya anak-anak. Nanti kalian semakin banyak mencoba, maka semakin cepat mengerjakannya, semakin mudah dan semakin paham. Kita lanjutkan untuk soal cerita. Sebuah kolam berbentuk kubus menampung air sepenuh sebanyak 12.167 cm kubik. Berapa cm panjang rusuk kolam tersebut? Nah, jadi diketahui volumenya adalah 12.167 cm kubik. Ditanyakan panjang rusuknya, S-nya. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Jadi, akar pangkat 3 dari volumenya 12.167 cm kubik. Sama dengan, nah, kita gunakan cara seperti tadi. Akar pangkat 3 dari 12.167. Kita pisahkan 3 angka di belakangnya. 12. Lihat teman-teman, 12 yang mendekati adalah ini ya, 8. 8 itu adalah per pangkat 3 dari 2. Lalu 7 pasangannya 3. Jadi hasilnya 23. 23 cm. Ini kubiknya hilang. 23 cm. Berikutnya, soal nomor 2. Ini hampir sama seperti ada di buku kalian. Nanti bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Sebuah kotak berbentuk kubus berisi penuh pasir. Setelah ditimbang, berat pasir tersebut 54 kg. Jika 1 cm kubik pasir beratnya 2 gram, berapa panjang rusuk kubus tersebut? Kita tulis dulu berat pasir. Berat pasir 54 kg. Kita ubah ke gram. 54 kg sama dengan kilogram ke gram. Turun 3. Jadi 54.000 gram. Lalu, jika 1 cm kubik, ingat ini ada satuan kubik, cm kubik, berarti ini volume. Jika volume 1 cm kubik itu terisi pasir seberat 2 gram, maka berapa panjang rusuk kubus tersebut? Kita cari dulu volumenya berapa. Jika setiap 1 cm kubik itu 2 gram, padahal berat keseluruhan pasirnya adalah 54.000 gram. Jadi kita cari dulu volume kotaknya itu berapa cm kubik. Itu berarti dari berat pasir 54 bisa menampung 54.000 gram. Jika 1 cm kubik 2 gram berarti kita bagi dengan 2 gram. Sama dengan 54 dibagi 2. Berapa? 27.000. Satuannya cm kubik. Karena ini volume tadi dalam satuan cm kubik ya. Cm kubik. Nah, volumenya berarti kita sudah ketahui 27.000 cm kubik. Ditanyakan panjang rusuk atau sisinya. Jadi, S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 27.000 cm kubik. Sama dengan, ya caranya seperti tadi. Kita gunakan cara seperti tadi. 27.000. Kita pisahkan 3 angka di belakangnya. 27, yang paling dekat dengan 27 adalah, atau ada yang hasilnya 27 yaitu 3. Pas ya, 3 pangkat 3 itu 27. Lalu 0 pasangannya 0. Jadi hasilnya ini 30 cm.
Baik anak-anak, semoga kalian semakin memahami. Materi ini boleh diulang beberapa kali, silahkan disimak, diulang beberapa kali, supaya bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Semangat belajar dari rumah, selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.